Shalom, apa kabar? Damang Dainang, kita jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini, ya Tuhan, izinkan kami boleh ada dalam firman Tuhan, urapi lidah bibir perkataan hamba, sehingga boleh mengatakan maksud firman Tuhan, dan Tuhan memberkati jemaat, setiap pendengar yang boleh mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Damang Dainang, kita akan masuk di dalam firman Tuhan dari Roma 11 ayat 25 sampai 32. Saya akan membawakannya dengan judul Kemurahan Allah dalam menyelamatkan. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Roma 11 ayat 25 sampai 32, beginilah bunyinya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Damang Dainang Nani Hakolongan di Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang pemberita Injil, tantangan pelayanan Rasul Paulus berbeda-beda permasalahannya untuk setiap daerah atau kota yang dilayaninya. Demikian juga dalam konteks surat kepada jemaat di Roma ini. Tidak lama setelah menyurati jemaat Galatia bahwa sebutan anak-anak Abraham tidaklah hanya ditujukan bagi umat Yahudi saja, tetapi juga berlaku bagi bangsa-bangsa lain yang benar-benar hidup dari iman. Nah, ketika dalam perjalanan penginjilan ketiga di Korintus, Rasul Paulus juga menulis surat kepada jemaat Yahudi di Roma yang menganggap diri mereka pandai-pandai, yakni tentang rahasia penyelamatan umat Israel. Secara ringkas, Rasul Paulus menerangkan tentang penyelamatan umat Israel dimulai sejak ketidaktaatan anak-anak Yakub sejak 700 tahun sebelum Kristus datang, yang kemudian mereka menjadi seteru Injil. Sehingga sang penebus dari Sion menyelamatkan bangsa-bangsa lain, kemudian barulah Allah akan menyelamatkan umat Israel dengan menghapuskan dosa mereka. Tentang rancangan itu, Allah menyatakan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi, baik bangsa-bangsa lain dan umat Israel yang dikurung Allah dalam ketidaktaatan tetap diampuni dan diselamatkan adalah supaya Allah dapat menunjukkan kemurahannya. Tujuan Rasul Paulus mengungkapkan rahasia ini adalah supaya anak-anak keturunan Yakub lekas bertobat dan terima sang penebus dari Sion. Terlebih, mereka sudah menyalibkan raja mereka, yakni Yesus Kristus, yang menurut Rasul Paulus bahwa dalam hubungan religi, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia tidak cukup hanya berdasarkan bahwa Allah
adalah maha besar, tetapi juga bahwa Allah adalah yang penuh kasih dan kemurahan, sebagaimana yang dikaruniai melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menyampaikan bahwa meskipun anak-anak Yakub atau sisa Israel jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan, Allah mengizinkan mereka beroleh penebusan dan penyelamatan. Tetapi tentang kapan waktunya adalah kemudian setelah penuh dahulu jumlah orang-orang non-Yahudi yang bertobat. Inilah rahasia kemurahan Allah. Jadi, saudara-saudara, sebagaimana dahulu Rasul Paulus menerangkan tentang rahasia kemurahan Allah dalam penyelamatan umat Israel, nats ini juga ditujukan bagi umat percaya pada zaman sekarang bahwa hanya karena kemurahan Allah sajalah kita diselamatkan. Pertanyaannya adalah, apa sajakah karya kemurahan Allah untuk menyelamatkan umatnya? Menurut surat Rasul Paulus dalam nats Roma 11 ayat 25 sampai 32 dan nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, setidaknya ada 3 karya kemurahan Allah dalam penyelamatan umatnya. Yakni, yang pertama, yakni dengan mengutus penebus dosa dari Sion, sebagaimana dimaksud ayat 25 sampai 27. Rasul Paulus menjelaskan kepada sesama Yahudi Kristen di Roma bahwa oleh karena ketegaran dan ketidaktaatan umat keturunan Yakub, Allah membuka jalan bagi keselamatan bangsa-bangsa lain yang bukan umat Yakub. Lalu, kapan umat Israel diselamatkan Tuhan? Ya, secepatnya, hingga umat Israel percaya dan menerima dulu Sang Penebus dari Sion. Prinsipnya seperti ada idiom, ikan cepat, ikan gabus tanpa ikan lele. Makin cepat, makin bagus bertobat tanpa bertele-tele. Sebab Kristuslah yang secepatnya akan menghapuskan dosa dan menyingkirkan segala kefasikan dari umat Yakub. Kapankah persisnya waktu itu? Ya, hingga penuh dulu dari bangsa-bangsa lain masuk dalam keselamatan Kristus. Berapa jumlahnya dong? Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus sebagai rahasia kemurahan Tuhan. Manusia, kita hanya dapat mereka-reka. Sebagaimana firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Itu cara yang pertama. Itu karya yang pertama. Sedangkan karya yang kedua adalah dengan menjadikan seteru perjanjian baru. Sebagaimana ayat 28 sampai 29. Saudara-saudara, sebagai umat keturunan Abraham yang menyandang status sebagai umat pilihan kepunyaan Allah, sudah selama ribuan tahun, bahkan sudah dinyatakan sebagai bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain di dunia, tidaklah mudah bagi umat Israel untuk menerima kenyataan bahwa Allah kemudian merancangkan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain melalui pekabaran Injil Sang Penebus dari Sion, bukan melalui umat Israel. Oleh karena itulah, umat Israel menjadi seteru bagi Injil. Tetapi inilah rahasia jalan Tuhan untuk menyelamatkan seisi dunia terlebih dahulu. Dan Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan keselamatannya. Sehingga terbukalah jalan bagi seisi dunia yang percaya Kristus untuk beroleh kesempatan, diselamatkan, dan hidup kekal. Inilah, saudara-saudara, kasih karunia Tuhan, sehingga Kristus diberitakan oleh para muridnya dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, hingga Injil disebar sampai ke ujung dunia. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Termasuk ke kita di Indonesia ini. Puji Tuhan,
Karenanya kita sebagai umat percaya ikut termasuk dalam keselamatan ini. Lalu, apa sajakah karya kemurahan Allah untuk menyelamatkan umatnya? Yang ketiga adalah dengan menunjukkan kemurahannya. Sebagaimana ayat 30 dan sampai ke 32. Allah menyadari bahwa kecenderungan umatnya, baik anak-anak Yakub maupun bangsa-bangsa lain, untuk jatuh dalam ketidaktaatan terhadap firman Tuhan sangat mudah. Tetapi situasi itu justru dipakai Tuhan sebagai karya kemurahannya dengan menganugerahi anaknya yang tunggal sebagai penebus dosa dan juru selamat manusia. Sungguh, cara penyelamatan Allah yang indah dan tidak biasa bagi jalan pikiran duniawi ini. Ini sungguh-sungguh terjadi. Jikalau bangsa-bangsa dunia jatuh dalam ketidaktaatan dan berbuat dosa, Allah menyediakan pengampunan dan penyelamatan bagi yang percaya Kristus. Terlebih lagi bagi umat kekasihnya, Allah juga menyediakan pengampunan dan penyelamatan. Jikalau anak-anak keturunan Yakub percaya dan menerima Kristus, seperti firman Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan firman Tuhan ini menunjukkan bahwa hukum Taurat Musa pun tidaklah mampu untuk menyelamatkan anak-anak Yakub. Hanya Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan menuju Allah Bapa, menuju Tuhan, Sang Pencipta semesta. Inilah inti rahasia kemurahan Allah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, sehingga rancangan Allah untuk menyelamatkan seluruh umat ciptaannya terjadi. Jikalau surat Paulus menuliskan bahwa Allah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, adalah supaya Allah dapat menunjukkan kemurahannya atas semua orang, bukan untuk membenarkan orang melakukan ketidaktaatan, melainkan segeralah merespon dengan bertobat dan meraih kemurahan Allah supaya memperoleh keselamatan dengan menikmati kasih sorgawi di bumi maupun hidup kekal di sorga bersama Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Penebus dari Sion. Selamat meraih kemurahannya. Demikian renungan firman Tuhan pada malam ini disampaikan, kiranya boleh menjadi berkat yang menghibur saudara-saudara sekalian. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk kasih setia dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh berada dalam firman Tuhan yang kudus. Urapilah segenap jemaat, urapilah segenap masyarakat, ya Tuhan, supaya kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.